Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastra Alfareta Andara Putri dengan NIM 23241010-2015 dari kelas PAB Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS PAA. Di sini saya membuat API resep makanan. Yang pertama, eh, membuat folder UTS-PAB, lalu di dalamnya membuat beberapa folder seperti controller, helpers, model, repository. Nah, di dalam controllers ini ada out controller yang berisi seperti ini. Namespace, UTS-PAB controllers, API controllers, ROS APL controllers. Seperti ini. Terus ini HTTP post login. Ini itu untuk login ya. Nah, login itu berdasarkan username sama password. Menggunakan query select nama email username password from pengguna where username password. Jadi loginnya nanti itu berdasarkan username sama password. Terus jika loginnya salah akan menampilkan message username atau password salah. Jika username berhasil, maka akan menampilkan nama, email, username, dan token. Seperti ini. Ini ada private string generate JWT token. Ini untuk tokennya. Nih, ini untuk login ya dari username dan password. Lalu kemudian pengguna controller. Ini kelas pengguna controller ini untuk CRUD pengguna. Seperti ini. Public action HTTP get API pengguna, public action result pengguna, list pengguna, pengguna kontak sama dengan new pengguna kontak, list pengguna sama dengan kontak test, list pengguna, return out, list pengguna. Ini berfungsi untuk eh, kita melihat daftar penggunanya. Lalu ini tuh untuk mengontrol CLUD-nya gitu ya, untuk jalannya. Lalu HTTP post API pengguna out ini untuk melihat penggunanya juga. Terus HTTP post API pengguna create ini untuk controller untuk create pengguna baru. Jadi untuk membuat atau menambahkan pengguna baru. Eh, Jika nanti berhasil, maka akan menampilkan eh, message data pengguna berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya ada HTTP put API pengguna update berdasarkan ID. Nah, nanti itu ini untuk digunakan untuk controller API pengguna update. Nah, update-nya itu berdasarkan ID person. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan data pengguna berhasil diperbarui. Lalu kemudian HTTP delete, API pengguna delete ini juga berdasarkan ID. Jika delete-nya berhasil, maka nanti akan menampilkan pesan data pengguna berhasil dihapus. Kemudian ada API resep makanan. Ini untuk resep makanan controllersnya. Sama seperti pengguna tadi, di sini ini untuk controller CRUD resep makanan ya. Ini seperti ini HTTP get API resep makanan. Ini untuk melihat nanti itu kalau berhasil maka akan melihatkan beberapa list makanan yang sudah ada di dalam database. Lalu HTTP post ini juga untuk melihat lalu yang HTTP put API resep makanan update berdasarkan ID juga. Ini untuk mengupdate beberapa makanan. eh,
Em, Mohon maaf, yang ini HTTP post resep makanan create ini untuk menambah data makanan ke dalam database. Apabila ada makanan baru, resep-resep baru, nanti ditambahkannya lewat sini. Jika berhasil ditambahkan, itu maka akan mengeluarkan message data resep makanan berhasil ditambahkan. Lalu kemudian ada put API resep makanan update. Ini juga berdasarkan ID mengupdate-nya. Jika update-nya nanti itu benar, maka akan menampilkan output seperti ini. Eh, Data resep makanan berhasil diperbarui. Lalu HTTP delete API resep makanan delete ini juga berdasarkan ID. Jadi mendelete-nya itu berdasarkan ID. Nanti kalau berhasil mendelete, maka akan menampilkan pesan data resep makanan berhasil dihapus. Ini ada whatever Chorus controller. Ini bawaan ya dari sininya. Lalu ada folder helpers. Ini berisi kelas SQL DB helpers. Ini untuk SQL DB helpers ini untuk NPG ini. Jadi misalnya ini untuk connect ke SQL gitu ya. Terus lalu model ini di model ini saya membuat beberapa kelas di dalamnya. Seperti yang pertama itu login. Login konteks, pengguna, pengguna konteks, resep makanan, sama resep makanan konteks. Yang pertama, login JS ini. Login JS ini berisi tipe-tipe data untuk login ya. Yang pertama itu internal string ini untuk token. Jadi tokennya itu seperti ini. Lalu public in ini integer karena kan ID. Lalu public string ini untuk nama. Kemudian ada public string lagi untuk email. Kemudian ada string username ini untuk username. Jadi tipe datanya string. Lalu username password ini juga dalam bentuk string. Lalu kemudian ada login konteks. Di sini nih untuk memanggil dari database-nya gitu ya. Seperti ini. Public class login context. Seperti ini. Public list login, autentikasi, string username, string password, IV configuration, config. List ini. Lalu apa query-nya? Saya menggunakan query untuk mengambil dari database. Ini untuk login. Jadi query-nya itu select ID person, nama, email, username, password from tabel pengguna. Lalu where username, add username password, username and password sama dengan add password. Jadi loginnya tadi kan berdasarkan username sama passwordnya seperti ini. Nih, ini. Ini untuk new login. Nanti kalau new login itu ada ID person, nama, email, username, password, dan token. Seperti ini. Lalu kemudian ada pengguna.cs. Pengguna.cs ini untuk tipe data apa aja yang ada di dalam tabel pengguna CS. Yang pertama itu string untuk token, kemudian integer untuk ID person, kemudian string untuk nama, string kembali untuk email, lalu ada string lagi untuk username, dan string untuk password. Jadi untuk nama, email, username, dan password itu saya buat dengan tipe data string. Dan kemudian ada pengguna konteks CS. Ini untuk kita memanggil dari database gitu ya. Pertama ini public list pengguna. Ini untuk menampilkan di dalam Swagger nanti untuk menampilkan list-list pengguna itu. Nah, untuk menampilkan itu saya menggunakan query select ID person, nama, email, username, password from pengguna. Nah, nanti itu akan ada ini list add new pengguna ini. Nanti itu munculnya ada ID person, nama, email, username, dan password. Lalu kemudian public void add pengguna ini untuk menambahkan pengguna baru ke dalam database. Dan saya
membuat query insert into pengguna nama, email, username, dan password dengan value nama, email, username, and password. Nah, ini nanti itu untuk menambahkan ke dalam database. Lalu public void update pengguna. Public void update pengguna ini untuk mengupdate pengguna yang sudah ada di dalam database. Seumpamanya dia mau kayak ngupdate apa, eh, mungkin mau ngupdate nama atau mau ngupdate username or password, gitu bisa melewati ini untuk perintah seperti itu. Dengan menggunakan query, update pengguna, set nama, row 0, email row 1, username row 2, password row 3, where ID persen row 4. Lalu kemudian public void delete pengguna in ID person. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila delete pengguna ini melalui ID personnya masing-masing dari database penggunanya tersebut. Dan saya menggunakan query delete from pengguna where ID, row 0, ID person. Ini untuk mendelete. Lalu ada resep makanan.cs. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini tuh berisi apa tipe data yang ada di dalam database resep makanan. Yang pertama ada integer, ini untuk ID. Lalu public string ini untuk nama makanan. Kemudian public string untuk bahan makanan. Kemudian public string untuk langkah pembuatan. Kemudian ada juga ini resep makanan konteks.cs. Nah, ini ya seperti ini. Ini untuk public list resep makanan ini seperti tadi. Ini untuk menampilkan list-list makanan yang ada di dalam database dengan menggunakan query select ID nama bahan makanan langkah from resep makanan. Nah, nanti akan muncul berupa ID nama makanan, bahan makanan, lalu langkah-langkah pembuatan. Yang kedua ada public void add resep makanan. Ini untuk menambahkan resep makanan terbaru. Apabila ada resep-resep makanan terbaru itu bisa ditambahkan ini perintahnya dengan menggunakan query insert into resep makanan, ID makanan, bahan makanan, langkah pembuatan, value, add ID, nama makanan, nama bahan makanan, dan langkah pembuatan. Ini untuk mengupdate. Mohon maaf ini untuk menambahkan. Lalu kemudian ini ada public void update resep makanan. Ini untuk mengupdate resep-resep makanan yang sudah ditambahkan tadi. Dengan menggunakan query, update resep makanan, set nama makanan, row 0, bahan makanan row 1, langkah pembuatan 2, where ID row 3. Ini untuk mengupdate. Kemudian untuk mendelete resep makanan, ini untuk menghapus resep-resep makanan yang mungkin sudah eh, lampau, mungkin mau menghapus ini perintahnya dengan menggunakan di delete berdasarkan ID dengan menggunakan query delete from resep makanan where ID. Lalu kemudian ada folder repository data. Ini seperti ini. Lalu ada app setting Johnson. Ini connect string my API database ini bla bla bla. Web API database, host, localhost, portnya, databasenya UTSPA, username Postgres, dan passwordnya ini untuk koneksi ke dalam database punya saya sesuai database yang sudah dibuat. Jadi ini untuk mengoneksikan. Lalu ada program JS berupa seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya run untuk mendemokan hasilnya. Sebentar. Nah, di sini ada hmm,
out, IP out login. Ini untuk login ya. Saya akan mencoba untuk login. Baik. Dengan username. Data 13 ya username-nya. Lalu passwordnya 321. Lalu execute. Nah, kemudian akan muncul seperti ini dengan message login berhasil. Nah, akan muncul nama, email, username, dan tokennya seperti ini. Ini jika login berhasil akan menampilkan seperti ini. Lalu pengguna. Ini kita lihat list penggunanya siapa saja seperti ini. Nah, akan muncul ada beberapa pengguna. Kemudian create. Saya mau menambahkan pengguna baru dengan ID ini tadi berapa terakhir ID-nya 67 dengan ID 7 lalu namanya Bakti dengan email bakti at gmail.com, kemudian username-nya bakti bakti 11 bakti ya 11, kemudian passwordnya bakti 123. Nah, seperti ini. Data pengguna berhasil tambahkan. Berarti ini sudah berhasil tambahkan. Kemudian kita cek di sini, kita execute kembali untuk mengecek apakah eh, tertambah. Nah, ini sudah bertambah namanya tadi. Kemudian mau update datanya tadi. Tadi 7 ya. ID-nya nomor 7, lalu 7 namanya Bekti. Bekti, bakti@gmail.com. Kemudian username-nya bekti11. Kemudian passwordnya bekti123. Kita ganti passwordnya menjadi bekti 2005. Ya tadi, passwordnya bekti123. Yuk. Nah, data pengguna berhasil diperbarui. Eh, Selanjutnya dicek lagi dulu apakah berhasil diperbarui. Nah, sudah berhasil diperbarui. Saya tadi update bagian password yang sebelumnya Bekti123 menjadi Bekti 2005. Berhasil. Lalu kemudian mau saya delete. Coba delete. Nih, ID nomor 7. Delete. Nah, data pengguna berhasil dihapus. Tadi yang dihapus ID nomor 7. Kemudian dieksekut kembali apakah datanya berhasil kehapus. Nah, sudah. Nomor 6. Nah, ini sudah data pengguna berhasil. Mohon maaf, yang ini data berhasil dihapus. Lalu kemudian ini untuk resep makanan. Nih, untuk menampilkan resep makanan. Ada 4 resep makanan yang udah ada di database. Lalu kemudian mau membuat lagi resep makanan yang baru.
Izin menyalin resep makanannya. Ini saya mau menambahkan omelet sayur dengan ID 5 omelet sayur, lalu seperti ini. Lalu execute. Nah, data resep makanan berhasil ditambah. Lalu kemudian saya mau ngecek lagi. Hmm. Nah, sudah berhasil tambah omelet sayur. Kemudian mau ngupdate berdasarkan ID nomor 5 omelet sayur. Omelet sayur. Terus ini ini tapi saya ganti dengan 2. Ini kan cuma kocok telur. Ini saya tambah 2 butir. Butir. Iya. Nah, berhasil diperbarui. Kemudian dicek. Yuk. Nah, sudah berhasil diperbarui 2 kocok butir telur. Lalu yang terakhir, delete. Layout. ID nomor 5. Cute. Nah, resep data makanan berhasil dihapus. Eh, Sekian, terima kasih untuk presentasi saya untuk tugas UTS PAA. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.